Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur bersama-sama. Kita melihat di dalam Mazmur 61. 61 saya baca doa untuk raja. Setiap orang adalah raja bagi dirinya sendiri. Iya, jadi waktu Anda membacanya, Anda harus mengerti bahwa Anda yang mengatur. Anda ada, hidup Anda harus Anda minta Tuhan mengontrol dan minta, Roh Kudus mengambil alih sehingga Anda adalah anak-anak Allah yang dikatakan bahwa anak raja. Nah, dan Anda adalah orang-orang penting di dunia ini karena Tuhan mati bagi Anda. Nah, saya baca dulu sedikit ya. Ya, doa untuk raja. Di sini dikatakan, saya mulai dari ayat 2. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah. Ini untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah. Perhatikanlah doaku. Seruan dan doa. Seruan itu, saudara, adalah sesuatu di hati. Iya, kalau Yesus masuk bersorak, Hosana bagi dia anak-anak. Saudara, seruan. Saudara, seruan itu sesuatu yang sangat kepengen. Maka di sini dikatakan, dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah. Waktu kita tadi menyanyi, kita memuji, itu termasuk kita terus menaikkan hati kita, jiwa kita berseru. Kita kepengen supaya Tuhan itu, seperti Tuhan jalan, terus kemudian wanita Sirofenesia berteriak-teriak di jalan. Wanita Sirofenesia berteriak, dia berseru, berteriak untuk meminta pertolongan buat anaknya. Saudara, juga kita tahu di dalam firman Tuhan, di mana seorang yang duduk di pinggir jalan, yang dikatakan apa? Lagu anak sekolah minggu sangat ngerti. Bartimius yang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di tengah jalan, di pinggir jalan. Kalau tengah jalan ketabrak. Ya, saudara, maka dia selalu mendengar orang-orang. Dia tidak bisa melihat, dia mendengar. Dan kemudian dia tahu bahwa Yesus mau lewat. Maka dia tidak bisa tahan hatinya. Dia menantikan waktu itu. Maka waktu dia dengar rombongan Yesus mau lewat, dia berseru, Yesus anak Daud. Dia berseru. Maka Raja Daud ini, di sini dikatakan, dia bilang, dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah. Dengarkanlah seruanku ya Allah. Kadang-kadang kita sunyi sepi. Saat hati kita gundah gulana. Saat kita merasakan sesak, merasakan khawatir dan takut. Kadang-kadang kita perlu pergi ke tempat yang sepi. Kita berteriak. Kita berseru. Saudara, kalau kita tidak bisa menahan, maka kita pergi. Kalau Tuhan Yesus, dia naik ke atas gunung, dia berteriak. Dan waktu-waktu sebelum Yesus, saudara, di masa sebelum Jumat Agung, Yesus disalibkan. Ada waktu Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik di Taman Getsemani. Yesus mengajak mereka berdoa. Ada naik sedikit, ya, di bukit itu. Nah, saudara, dia
pergi ke tempat yang sunyi itu. Dia bilang begini, yang lain tunggu saja di bawah. Tapi sepelepar dia membawa 3 orang muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan menemani dia yang dekat dengan dia pergi naik. Dan kemudian saudara, di dalam sepelemparan waktu itu pergi sendiri. Jadi ada 2 tingkat yang dibawa, terus yang kemudian 3 orang dan Yesus. Di situ Yesus berseru, Yesus berdoa, Yesus nangis. Dia berdoa sampai saudara dikatakan bahwa keringatnya mengeluarkan titik-titik warna merah. Dan itu adalah seruan yang tidak bisa ditahankan. Suatu ledakan hati sangat-sangat sesak. Saudara, Tuhan Yesus pun mengalami. Dan Yesus berdoa di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini lalukan daripada. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Yesus berdoa semalaman, saudara, mengajak murid-murid. Tapi dia katakan, sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan Yesus sejam saja? Betapa sukar untuk berdoa sejam. Kalau menyanyi sejam masih bisa, ya. Tapi untuk berdoa sejam, syafaat sejam itu betapa sangat-sangat tidak sanggup. Dan orang bisa tertidur. Maka itu normal. Yesus berdoa, murid-muridnya semua tertidur. Bahkan 3 orang murid yang dekat dengan dia dibawa naik bersama dia, dan hanya beda selemparan batu. Jadi masih bisa mendengar doanya, tangisannya, keluhannya. Tapi toh mereka tertidur juga. Banyak ada di sini tertidur tapi no problem. Ya. Nanti lain kali kalau sudah tidak COVID-19 ini dan sudah bebas bisa berdoa lagi, kita akan naik ke puncak untuk doa semalaman. Sekarang jatah doa semalaman dari malam sampai pagi saya bagikan setiap hari, supaya kita jatah untuk datang ke Tuhan. Nah, di sini saya ingin lihat, ya. Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah. Perhatikanlah doaku. Bayangkan dia bisa bilang, Tuhan perhatikan doaku. Biasanya Tuhan yang suruh perhatikanlah firman-Ku. Nah, saudara, di sini dikatakan perhatikanlah doaku. Kadang-kadang doa kita tidak tersusun rapi, tidak sebaik orang-orang yang sudah mencatat. Karena doa yang dari hati kadang tidak tersusun, kadang-kadang diulang-ulang, nggak apa-apa, saudara. Sudah ada yang mendoakan, diulang lagi, nggak apa-apa. Ada yang doa bertalu-talu. Nah, saat ini saya ingin Anda melihat. Di sini dikatakan, dari ujung bumi aku berseru. Dari ujung bumi itu Papua. Ya, rupanya Tuhan sudah sampai ke Papua. Dari ujung bumi aku berseru. Jadi dari mana saja kau berada, ya, di sini dikatakan Daud, dari ujung bumi aku berseru kepadamu. Karena hatiku lemah lesu. Seorang raja, tapi dia pun mengalami banyak tantangan. Iya, di sini dikatakan, iya, hatiku lemah lesu. Kalau engkau saat ini merasa lemah lesu, karena mungkin ada keluargamu atau teman baikmu mengalami COVID dan sedang ada di isolasi, saat ini jangan khawatir. Raja pun mengalami masa lemah lesu. Tetapi percaya, saudara, Tuhan tidak akan biarkan kita. Karena, saudara, saya melihat bahwa Yesus menangis
Yesus berdoa di Taman Getsemani. Betapa hancur hatinya karena dia mau berpisah dengan Anda dan saya, orang-orang yang dia kasih. Tapi kemudian dia bilang, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Semua kita meminta supaya doa kami dijawab Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kamu. Tapi usahakanlah berseru dan berdoa. Berseru dan berdoa apapun keadaan kita. Maka saya baca kemudian dikatakan kepada Tuhan, Tuhan, iya, dari ujung bumi aku berseru kepadamu. Dia mau menyatakan bahwa betapa jauhnya ia di bumi dan menuju ke surga. Doa yang begitu harus luar biasa berserunya. Tetapi kemudian dia mengungkapkan keadaan dia yang nyata, bahwa dia mengalami kelesuan. Saudara, jangan malu untuk mengungkapkan bahwa kita tidak mampu. Di dalam Amos 7, di sana Amos berdoa buat Yakub, dia katakan karena Yakub itu, dia katakan di dalam Amos 7, Yakub itu kecil katanya. Kasihan kalau kita melihat, ya, dia mengucapkan itu, kasihan Tuhan. Jadi malu untuk mengungkapkan keadaan kita. Banyak orang malu untuk minta didoakan. Tapi saya ingin katakan tidak usah malu. Kita tidak sempurna dan kita pun tidak mampu. Tetapi kalau kita mau mengucapkan doa kita, kita akan lihat Amos. Di dalam Amos ini dikatakan, saya baca Amos 5 dari ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Kalau kita mau berseru dan berdoa, kita itu sedang mencari Tuhan, maka kita pasti mendapatkan kehidupan. Janganlah kamu mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betseba atau Gilgal. Pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Maksudnya, kau tidak usah pikir bahwa saya mesti pergi ke tempat ini, saya harus di sini, dokter ini yang bisa menolong, atau saya harus masuk gereja ini, gereja sana, gereja ini yang terbaik, merek sinode ini yang terbaik. Tidak, saudara, Anda ada di rumah sekarang, tidak bisa pergi ke tempat pertemuan gereja. Di rumahmu saat ini cari Tuhan. Cari Tuhan. Maka ini dikatakan, jangan pikir mau cari ini, cari gedung gereja, cari tempat organisasi apa yang terbaik. Tidak, saudara, atau di mana pertemuan itu, tidak. Tapi sekarang dikatakan bahwa kita cuma perlu cari Tuhan di rumah Anda, di kamar Anda, di mobil Anda, bahkan di mana saja Anda. Atau Anda di rumah sakit sedang diisolasi, ingat baik-baik, hanya cari Tuhan, hanya berdoa, berseru dan berdoa, maka kita akan hidup. Raja Daud letih lesu juga, Tuhan Yesus juga mengalami tantangan. Sebelum dia naik di kayu salib, dia pergi berdoa, menangis. Dia tahu dia punya kesedihan, dia tidak ingin secara manusia. Karena waktu itu dia datang ke dunia menjadi manusia biasa, anak manusia. Tetapi saat itu juga dia mengerti bahwa segala sesuatu Tuhan yang atur. Maka dia bilang, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu saja yang mau. Nah, kalau kita lihat di sini dikatakan Amos 5, carilah Tuhan ayat 6, maka kamu akan hidup. Ulang lagi dia bilang, cari Tuhan. Cari Tuhan. Di dalam Amos 4 dia bilang, carilah aku, ini suara Tuhan, maka kamu akan hidup. Maka kemudian Amos ulangi lagi kepada umat Tuhan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Peter. Percaya saudara, cari Tuhan.
Cari Tuhan tidak dengan marah-marah, tidak dengan ngotot, tetapi cari Tuhan adalah dengan rendah hati. Nah, kalau dikatakan di Amos 5 ayat 14, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Yang kedua adalah setelah cari Tuhan, setelah berseru, setelah berdoa, hal yang kedua adalah pertama, Tuhan kan itu adalah pelayanan roh iman dan berseru sungguh-sungguh, pertolongan hanya dari Tuhan. Tapi yang kedua dikatakan carilah yang baik dan jangan yang jahat. Di dalam saat ini kita harus berusaha melakukan yang baik. Jangan kita suka untuk gosip atau memfitnah atau menjelekkan satu dengan lain, tetapi harus mencari yang baik, jangan yang jahat. Kalau saya melihat di 1 Korintus 10 ayat 23, itu dikatakan segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi harus bisa milih-milih. Bukan segala sesuatu berguna. Iya benar, kau tidak berdosa untuk itu. Tapi kalau tidak berguna, jangan buang waktu untuk melakukannya. Dikatakan segala sesuatu diperbolehkan benar. Gak salah orang mulut-mulut Anda, tenaga-tenaga Anda. Tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Yang benar harus dipilih juga. Belum segala sesuatunya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tingkat yang kedua. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Harus pilih. Pertama benar. Kedua, dipilih lagi, berguna nggak? Kalau nggak berguna, hapus, jangan kirim. Bisa-bisa hoax. Kalau hanya emosimu menceritakan kehebatanmu atau menceritakan kekesalan hati kita, kita punya emosi, cara pandang kita belum tentu benar, saudara, hanya firman yang benar. Maka kalau Anda sudah tulis karena Anda panas hati, atau Anda sebel, atau Anda sedang kesombongan, hapus dulu, tenang dulu, tenang, lihat berguna nggak. Setelah Anda lihat, Anda koreksi lagi. Anda koreksi lagi tulisan Anda. Kalau Anda mau kopi orang punya, Anda kirim, Anda lihat dulu berguna nggak. Jangan sampai orang marah, ini penuh-penuhin WA gue nih. Foto-foto yang nggak perlu. Nggak perlu ini semua ini. Karena mungkin orang lain sudah kirim dan begitu banyak, dan hal-hal yang begitu nggak begitu perlu. Sebab itu kita harus pikir dulu. Benar, berguna, tapi kemudian yang ketiga adalah membangun. Membangun nggak? Membangun iman nggak? Kalau nggak membangun iman, no, hapus. Delete saja. Jangan kirim lagi ke orang lain. Stop di Anda, jangan kirim ke orang lain. Kalau Anda tahu itu benar, tidak hoax, terus itu berguna nggak? Setelah berguna, pilih lagi. Membangun iman nggak? 3 hal ini yang harus kita. Sebab itu kita harus hati-hati di dunia ini. Dikatakan Ulangan 30, pilih hidup, jangan kematian dan kecelakaan. Setiap hari harus pilih. Tiap hari. Nah, saya kembali kepada Mazmur. Kepada Amos ya. Amos, di sini Anda perhatikan. Amos katakan, Amos 5 ayat 14, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Kita harus cari yang benar-benar, yang benar, yang berguna dan membangun. Supaya kamu hidup, supaya hubungan kita satu dengan lain ini akan menjadi lebih akrab, penuh dengan murah hati dan saling menopang menolong. Karena setiap orang punya karunia, talenta berbeda. Kita tidak sempurna, kita butuh teman, kita butuh orang lain, kita perlu keluarga, kita butuh semuanya. Jangan sampai kalau kita sudah kaya, kita sudah nyaman semua, kita rasa kita tidak perlu orang lain. Siapapun, pembantu,
orang yang seperti tidak berarti semua. Kita perlu petani. Kalau petani sudah nggak mau nanam, apa yang kita, biarpun kita punya uang juga susah. Maka mari kita mulai mencari yang baik. Dan kemudian di sini dikatakan supaya kita bisa hidup. Sekarang mau masuk masa susah. Sebab itu kita terus cari Tuhan supaya kita hidup. Tadi dikatakan sekarang cari yang baik supaya hidup. Dikatakan di sini dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai yang kamu katakan. Kalau kamu berkata positif, maka kamu akan menuai yang baik. Kamu akan menuai yang baik. Saudara, inilah kadang-kadang kita harus perhatikan. Kita mau cari yang hidup, jangan yang jahat. Maka di sini saya mengajak Anda melihat lagi ya. Tuhan Amos 7. Amos 7, mari mungkin saya sudah bacakan bagi Anda. Di sini dikatakan akan ada masa-masa, masa yang sangat sukar. Maka dibutuhkan orang-orang yang berdoa. Tadi berseru, sekarang berdoa. Inilah kepadaku. Tampaklah ia bentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh. Yaitu yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkata aku, Tuhan Allah berikanlah kiranya pengampunan. Maka doanya satu, kita harus pengampunan. Sebelum kita meminta yang lain, kita tahu akan kalau seterusnya begini virus corona tidak cepat berhenti, maka ekonomi akan hancur. Maka kita perlu meminta belas kasihan Tuhan, minta pengampunan. Minta pengampunan. Tiap hari saudara, kami harus ngomong pengampunan. Sampai kadang-kadang saya pikir apa Tuhan gak bosan ya, kami doa ini ngomong pengampunan terus. Kami terus menyanyikan lagu yang sama juga. Tapi kami rutin melakukannya. Sampai seperti dikatakan, ya janda dengan hakim yang lalim. Terus dia datang, terus dia datang. Lama-lama gue gak tahan juga, kasihlah dia. Nah saudara, doa yang bertalu-talu, doa yang tidak berhenti. Nah di sini dikatakan ya, ketika bagaikan Tuhan Allah berikan kiranya pengampunan, ayat 2 ya, ayat 2. Bagaimana Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Dengan rendah hati dia mengakui dosa Yakub. Saudara, dia katakan, bukankah ini golongan minoritas kecil, bangsa yang kecil. Tuhan, ampuni, ampuni. Saya selalu mau menyanyi, ampuni, barui, pulihkan aku, Tuhan. Saudara, Anda lihat. Kemudian dikatakan, maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Bayangkan Tuhan menyesal. Doa yang minta pengampunan saja hanya bilang dengan rendah hati bahwa kami ini cuma orang biasa kecil. Israel, Yakub, Daud juga berkata, aku lemah lesu. Saudara, satu keterbukaan di hadapan Tuhan itu Tuhan dengar dan minta pengampunan. Karena sudah buat salah, kita sombong, kita rasanya berasa diri kita yang paling hebat. Kemudian kita mengalami masa tantangan karena kita mulai diajak Tuhan untuk berperkara. Maka saudara, di sini dikatakan menyesallah Tuhan karena hal itu. Di firman Tuhan, Tuhan membatalkan rencananya. Kemudian dikatakan di sini,
Ayat 4. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tanpa Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman, api itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku adalah wabah namanya. Ini masalah wabah. Ya, kita lihat walaupun di atas juga adalah masalah belalang, masalah wabah. Tapi masalah api ini juga masalah yang sama. Ada lihat ya. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Saudara, kita terus berdoa, hentikanlah corona. Bukan kiranya corona. Hentikanlah. Bahkan ada orang yang menulis, Corona sayang, kau sudah capek kan? Kau sudah terkenal di seluruh dunia. Kau kan lelah, udah keliling-keliling. Sudah berapa bulan lah Corona? Sudah waktu pulang ke asalmu, katanya. Pulang ke neraka kali ya. Nah saudara, tetapi kita nggak tahu Corona asal mana. Sebab itu ini dikatakan berhentilah. Di sini kata-kata yang keluar adalah, ya hentikanlah kiranya. Tuhan, hentikanlah kiranya. Hentikan kiranya wabah ini, Tuhan, hentikan. Maka dikatakan, bagaimana Yakub dapat bertahan? Yakub bisa ganti namamu, keluargamu, bangsamu. Yakub berbicara Israel. Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Menyesal Tuhan. Saya rasa luar biasa kalau sampai Tuhan menyesal. Ini nggak gampang, saudara. Maka dua hal, minta pengampunan. Dan hal yang kedua, minta otoritas. Hentikan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Nah, saudara, saya mengakhiri tentunya yang di ayat ini katakan, iya, Mazmur 61 dikatakan ayat 3, dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku, ketidakmampuan. Maka dia katakan ayat 4, menara yang kuat terhadap musuh. Dia berani setelah dia mengucapkan bahwa dia berseru dan dia mengucapkan, Tuhan, perhatikan doaku, dengarlah. Maka saudara, dari hati yang lemah lesu, dari hal yang ketidakmampuan, dia katakan begitu terlalu tinggi bagiku. Maka di sini dikatakan, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku. Saudara, belum terjadi, dia sudah mengucapkannya. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang musuh kita apa? Ketakutan, kecemasan. Mari kita ucapkan, Tuhan, engkau perlindungan. Engkau yang berperang. Seperti di 2 Tawari 20. Tuhan bilang, kau cuma diam saja, berdiri dan melihat bahwa Tuhan yang berperang. Karena dia berseru, dia berdoa, dan dia berpuasa. Dia panggil seluruh keluarganya, istri dan anak-anak. Seorang raja dengan rendah kepada Tuhan apa yang pernah Tuhan lakukan kepada Abraham. Dan dia meminta janji Tuhan. Nah saudara, Tuhan melihat seruan doa kita yang bertalu-talu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengan meminta pengampunan.
dan meminta keselamatan dari Tuhan. Maka di sini dia katakan ayat 5, biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya, biar aku berlindung dalam naungan sayapmu. Sungguh engkau ya Allah telah mendengar nasarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Maka hal ini harus pegang baik-baik. Hanya orang yang takut akan Tuhan, Tuhan lindungi. Orang yang cari Tuhan, berpengharapan pada Tuhan, yang takut melakukan yang jahat, hanya mencari yang baik. Maka tambahilah umur raja hanya sampai turun-temurun. Maka kau raja, kau bisa ganti namamu. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Ditahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga Anda dan saya. Maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selamanya, sedang aku membayar nasarku demi hari demi hari. Saudara, ingat janjimu pada Tuhan, setia melakukannya. Maka di sini berseru, berdoa, rendah hati, minta pengampunan, dan kemudian ucapkanlah semua dengan otoritas Allah. Anda mengucapkan bahwa Anda berlindung pada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong Anda, dan ucapkan dengan iman dan percaya. Hal yang terakhir, kalau Anda pernah bernasar, lakukanlah nasar itu. Saya percaya orang yang takut akan Tuhan akan terus mengingat janjinya pada Tuhan. Tuhan, aku akan melayani Engkau, aku akan terus setia kepada. Maka Raja Daud pun mengalami hati yang mengalami lemah lesu dan merasa terlalu berat untuk melakukan tugas yang begitu, karena terlalu tinggi baginya untuk melakukan hal-hal tanggung jawab, saudara, dan mencari Tuhan. Maka percaya hari ini, ingat baik-baik doa Anda. Di dalam kitab Amos 7 dikatakan menyesallah Tuhan, maka Tuhan akan menyesal untuk hal-hal ke depan di mana kita nggak mampu, terlalu tinggi. Maka masalah yang terlalu besar bagi kita, serahkan pada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menopang kita. Dia tidak akan memproses kita melebihi kekuatan kita. Di dalam Korintus itu dikatakan, guru dikatakan, dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Percaya saudara, di waktu yang tepat Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan akan melakukan bagiannya, menopang Anda, menyembuhkan Anda, menolong Anda, memberkati Anda, memberikan pekerjaan yang baik, memberikan gaji yang baik, memberikan segala kebutuhan hidupmu, memulihkan keadaan rumah tangga, memulihkan gereja, memulihkan semua hubungan satu dengan lain. Semua usaha Anda, percaya Tuhan sedang melakukan bagiannya buat kita. Berkati, dan Tuhan memberkati, Tuhan menopang, menolong semuanya. Percaya saudara, jangan khawatir, karena Tuhan punya waktu bagi kita. Puji Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Yeremia 17 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Pada tangan, haleluya Jesus. Tuhan, kami mengucap syukur, berbicara pada kami, biarlah kami rendah hati. Kalau Raja Daud bisa mengakui dia letih, lesu, lemah, lesu, maka dia terlalu tidak mampu melihat, terlalu tinggi. Dia tidak kuat mencapainya. Tuhan, kalau kau berdoa di Taman Getsemani juga dengan doa ketakutan, tetapi
Engkau kembali menjadi kuat Tuhan. Maka inilah yang sedang terjadi doa kami Tuhan kepadamu. Dan kami ingin mengucapkan Tuhan, bahwa bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak. Maka Tuhan, rencanamu bagi kami adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Memberi hari depan yang penuh harapan. Dan Tuhan bawa kami untuk kami menjadi orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Maka turun berkat-Mu atas kami semua. Yang ada saat ini, kami terima berkat Tuhan. Tuhan, kami mau pulang. Yang akan pulang ke rumah masing-masing mereka, Tuhan, tibakan di rumah dengan selamat. Bisa beristirahat dengan keluarga yang bahagia. Dan kami semua yang ada saat ini, dan bisa beristirahat dan menikmati tidur nyenyak. Dan saat tidur, Engkau berkata bahwa Engkau memberkati di waktu tidur. Dan besok pagi kami lihat hidup kami berbahagia. Kami diberkati. Kami penuh sukacita. Kami penuh dengan damai sejahtera. Semua penyediaan Tuhan, Tuhan adakan pada kami semua. Tuhan berkati hikmat dan wahyu-Mu juga turun atas anak-anak-Mu, menjadi lebih bijaksana, lebih arif, sehingga dapat membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Sehingga kami dapat memilih yang benar, yang berguna, tetapi yang lebih lagi yang membangun. Terima kasih Pak. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Kami percaya percepatan berkat Tuhan terjadi. Semua yang mulia, yang indah, yang baik, yang sedap didengar, yang mendatangkan kebajikan, semua itu biarlah Tuhan berikan pada anak-anak-Mu. Pikiran-Mu Tuhan. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal atas anak-anak. Kami terima semua berkat Tuhan. Adalah cinta kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan, hubungan yang manis, yang indah, yang erat, bahkan yang intim dengan Allah Roh Kudus, menyertai kami, menghibur kami, menguatkan kami, membawa kami dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar, menjadikan kami berlaku firman Tuhan. Maka berkat dari segala janji Allah dan berkat Tuhan terjadi atas kami. Dan Tuhan menjawab doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.